MPV memang layak menjadi mobil primadona masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu butuh mobil yang besar, akomodatif, mesinnya oke, syukur-syukur kalau mewah. Makanya Toyota Alphard itu jadi idamannya. Tapi tunggu dulu, kalau kalian mau beli Alphard dan uangnya udah ada setengah, rasanya mobil yang akan kita bahas kali ini layak buat dipinang teman-teman. Kenapa demikian? Yuk kita bahas bareng-bareng. Ini dia Toyota Foxy generasi terbaru. Kata kunci tadi yang menurut kami menggambarkan mobil ini teman-teman. Mobilnya besar, akomodatif, dan impresi berkendaranya lumayan oke. Tapi kita akan bahas satu persatu, kita akan cari tahu kekurangan kelebihannya, dan pertama kita bahas desainnya dulu. Secara desain, mobil ini jelas mewah. Lihat aja grillnya yang super besar di depan sini. Apalagi banyak aksen chrome yang tersebar di mobil ini. Kalau dari samping, nih yang perlu kalian perhatikan adalah dimensinya. Karena sebelum beli mobil, pastiin ya ada tempat nyimpennya yang nggak ganggu orang sekitar. Nah kelihatan kan, Foxy ini tuh high roof MPV alias atapnya tinggi. Jadi pasti kabinnya lega. Tapi sebelum kita masuk ke kabinnya nih, lihat deh bagian belakangnya. Tampak sleek, mewah, dan kelihatan kalau ini mobil mahal. Nah, nggak hanya desain luarnya teman-teman, interiornya pun luar biasa mewahnya. Ini gue duduk di belakang dan lihat, kaki bisa selonjoran, bahkan gue angkat dan nggak kena jok depannya. Tapi ini adalah posisi duduk di paling belakang. Kalau kita mau membuka jok baris ketiganya, pastinya nggak bisa kayak gini nih joknya. Jok baris kedua harus kita majuin. Coba ya, kita paling maju nih. Nih, kalau paling maju sih, ya bakal mentok ya teman-teman ya. Tapi kalau tengah-tengah yang natural, kita sisain 10 jari. Nah ini natural nih teman-teman. Nggak terlalu sempit, nggak terlalu lebar juga. Dan belakang masih bisa untuk buka joknya lagi. Di belakang sini sih rasanya mewah banget. Private juga, fitur-fiturnya banyak. Ada port pengecasan, ada AC, ada entertainment juga. Dan kalau kita butuh lebih private, ada di sini bisa diangkat curtain gitu. Jadi di belakang sini ya rasanya memang enak untuk bos-bos ya, untuk nyantai, untuk istirahat dan gue mau tidur dulu nih. Aura kabin yang mewah ini tak hanya terlihat dari kabin penumpangnya. Kokpit dari Toyota Foxy ini juga mencirikan mobil yang mewah dan juga praktis. Terlihat dari banyak tombol-tombol di setir untuk berbagai pengaturan. Head unitnya layar sentuh dan punya berbagai fitur. Sampai banyak sekali tempat penyimpanan. Nah teman-teman, sekarang gue udah di balik kemudi dari Toyota Foxy dan gue akan ceritain gimana impresi berkendaranya. Toyota Foxy generasi terbaru ini dibekali dengan mesin baru, mesin berkode M20A. Mesinnya masih sama sebenarnya 2000 cc kapasitasnya, tapi sekarang dipakai dengan teknologi Dynamic Force. Dengan Dynamic Force, kinerja dan pembakaran mesin diklaim lebih optimal. Itu kenapa, walaupun bodi Foxy ini semok banget, tapi mesinnya kerasa tetap bisa imbangi. Kami sempat ngetes mobil ini buat wisata ke dataran tinggi. Dan secara mengejutkan, ternyata tenaga tarikan bawahnya nggak boyo sama sekali. Mesinnya tetap bertenaga di tarikan bawah. Toyota mengklaim tenaga maksimal dari mesin Foxy ini tembus 170 PS dan torsi 202 Nm. Tapi sayangnya di tarikan menengah ke atas, mesin Toyota Foxy ini memang bukan yang terbaik. Mungkin bukan diplot untuk itu teman-teman. Karena memang mobil keluarga itu bukan mobil yang biasanya performa tinggi. Bukan mobil yang untuk ugal-ugalan teman-teman. Ini ya family oriented, diorientasikan untuk keluarga, jadi mobil yang mengejar kenyamanan. Nah, Toyota juga membekali mesinnya ini dengan transmisi yang CVT. Secara natural kita tahu kalau transmisi CVT itu bukan untuk yang mobil mengejar performa, melainkan untuk efisiensi bahan bakar dan juga mengejar kenyamanan. Dan kami tes, ternyata mobil ini cukup irit teman-teman secara konsumsi bahan bakarnya. Kami tes, Toyota Foxy ini untuk main-main di jalanan perkotaan
Dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam, mobil ini bisa mencatatkan angka konsumsi BBM rata-rata di 11 km per liter. Sedangkan untuk rute tolnya dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, Voxy bisa mencatatkan angka konsumsi BBM rata-rata di 16 km per liter. Irit bukan? Tadi kami bilang kalau mobil ini tuh asik buat dipakai sama penumpangnya, duduk di belakang rasanya nyaman. Tapi bagaimana dengan supirnya? Bagaimana dengan pengendaranya teman-teman? Apakah posisi pengendaranya enak, handlingnya enak, ataupun suspensinya juga nyaman? Well, pertama kita akan bahas dulu posisi pengendaranya. Untuk gua, preferensinya kayak gini teman-teman. Posisinya gua tinggiin, posturnya di sini, jadi posisi berkendaranya relax. Apalagi dengan adanya armrest di sini, ngebuat posisi berkendaranya ya rasanya enak nih buat berkendara jauh-jauh. Dan yang langsung gue sadari pertama kali menyetir ini adalah mobil ini tuh serasa kayak mobil komersil teman-teman. Karena di depan sini kacanya gede, terus di sini juga ada pilar A-nya tuh dikasih kaca gitu, dan rasanya memang cukup unik. Tapi itu menandakan kalau mobil ini punya visibilitas yang sangat-sangat baik teman-teman. Ke depan kacanya besar, kita bisa ngeliat apapun di depan, di samping sini pilar A, nggak akan ada blind spot gitu ya. Dan ke belakang pun visibilitasnya tergolong yang asik buat dipandangnya. Jadi mobil ini secara posisi berkendara menurut kami rasanya menyenangkan. Tapi kalau kita bicara soal setirnya teman-teman, karakter setirnya ini ternyata cukup unik nih. Menurut kami setirnya ini tergolong yang dipakainya itu ringan gitu. Jadi effortless gitu cara pakainya. Untuk putar balik enak gitu ya. Mobil ini juga punya wheelbase yang nggak terlalu panjang, jadi muter balik masih bisa sekali putaran gitu. Tapi karakter setirnya ini ternyata kurang memberikan feedback nih menurut kami. Jadi terasa agak artificial, terasa agak kurang natural. Ya mungkin Toyota pengen ngejar mobil ini rasanya nyaman digunakan, effortless gitu ya, yang mudah digunakannya. Jadi dia pengen posisi berkendaranya enak dan juga dibantu dengan setir yang rasanya ringan kayak gini. Ya mungkin untuk pengendalian di dalam kota mobil ini rasanya menyenangkan gitu ya, dipakai di dalam kota enak, buat parkir mudah gitu ya, nggak perlu repot-repot, nggak perlu berat-berat. Tapi ketika dipakai di jalan tol, di kecepatan tinggi, setir kayak gini tuh rasanya menurut kami agak kurang nyaman sebenarnya. Ketika perjalanan jauh, setir yang punya feedback bagus dan juga setir yang agak berat sedikit, itu rasanya lebih nyaman ketimbang setir yang karakternya ringan kayak gini. Kalau dibilang nggak enak sih, rasanya terlalu jahat ya. Karena mobil ini masih tetap asyik untuk dipakai nyetir sendiri. Cuma namanya MPV besar dan tinggi kayak gini, pasti pengendaliannya memang bukan yang terbaik. Body rollnya cukup terasa ketika bermanuver atau belok dalam kecepatan tinggi. Tapi untuk urusan suspensi, mobil ini jempolan deh. Bantingan ke kabin rasanya nyaman dan penumpang pastinya senang. Nah, mumpung masih jalan-jalan, kita akan ngebahas fiturnya teman-teman. Apakah mobil yang harganya lebih dari 500 miliar ini, lebih dari 500 juta ini, punya fitur yang gak hanya menyenangkan buat berkendaranya, tapi juga aman. Toyota Voxy ini udah dibekali dengan TSS alias Toyota Safety Sense 3.0. Kalian tahu dong, TSS di Veloz atau Race yang bisa bikin mobil terhindar dari tabrak depan, tabrak blind spot, dan juga bisa nyetir di suatu lajur. Nah, di Voxy ini juga ada. Ada Lane Tracing Assist, Pre-Collision System, Automatic High Beam, sampai Dynamic Cruise Control. Enak ya, road trip jarak jauh tinggal serahin aja ke Adaptive Cruise Control dan Lane Tracing Assist. Udah deh, mobil rasanya semi-otonom. Fitur-fitur tadi menurut kami memang jadi fitur yang menarik sekali dan sangat-sangat bermanfaat. Setidaknya menurut kami bermanfaat ketika dipakai di jalanan yang bebas hambatan, jalanan yang seperti ini nih, yang marka jalannya kelihatan jelas dan juga lengkap. Dan fitur-fitur tadi membantu kita ketika berkendara, membuat rasa percaya diri juga. Tapi fitur tersebut rasanya jadi agak kurang bermanfaat dan jadi cukup mengganggu ketika dipakai di jalanan yang padat khas perkotaan, yang banyak tiba-tiba motor melintang atau tiba-tiba ada yang dagang, atau ya di jalanan yang nggak ada markanya. Menurut kami kalau lewat jalan kayak gitu, jadinya ya perlu agak sedikit
sabar dengan sensor-sensor yang mungkin menyala ataupun berbunyi. Tapi ya tetap teman-teman, dengan adanya TSS ini, mobil ini jadinya semakin naik kelas dan juga dipastikan jadi mobil yang siap menyambut masa depan. Terus fitur lain yang menurut kami sangat bermanfaat di mobil ini adalah kamera 360-nya. Ada kamera di depan, di samping, di belakang yang bisa tampil di layar head unitnya ini. Tapi sayang teman-teman, menurut kami kameranya ini agak kurang jelas gitu. Resolusinya kurang tinggi, apalagi kalau malam hari kelihatan buram gitu teman-teman, noise-nya kelihatan banyak banget. Dan satu lagi nih, pengaturan kameranya itu agak ribet. Untuk mengakses kameranya itu, kita harus membuka head unit ini dan masuk ke mode atau menu yang PVM. Kita baru bisa ngeliat kameranya. Sementara cara lainnya adalah dengan menyalakan lampu sen. Misalnya kiri, dia akan menampilkan citra dari kamera yang kirinya. Selain itu, nggak ada lagi caranya. Dan itu menurut kami agak kurang praktis teman-teman. Harusnya, ini banyak tombol-tombol yang kosong, slot-slot tombol yang kosong. Harusnya dikasih tombol satu dedicated gitu untuk membuka kameranya. Dan menurut kami, kalau dikasih dedicated tombol gitu ya, itu akan lebih bermanfaat dan juga akan lebih praktis. Nah, yang tadi kami bilang di awal, kami akan cari tahu juga kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita akan bahas kelebihannya dulu. Pertama, mobil ini kabinnya lega banget dan rata lantai teman-teman. Jadi bisa bawa akomodasi yang gede banget. Terus juga pelipatan kursi baris ketiganya ini praktis banget. Lihat ya. Nih. Headrestnya ada disimpan di sini nih. Yang kedua, mobil ini tuh hadir dengan fitur yang unik dan juga ramah untuk keluarga. Misalnya nih, untuk nutup bagasi di sini teman-teman, dan kalau ada anak kecil di sini, nah dia akan otomatis nggak akan melanjutin penutupannya. Terus juga di sini ada kick sensor teman-teman untuk ngebuka pintu sampingnya. Nih. Yang ketiga, baris ketiganya yang praktis untuk dibuka ini ternyata bisa untuk 3 penumpang teman-teman. Di tengah ada headrestnya, yang tadi gue bilang disimpan di ujung situ tuh. Kita coba angkat, kita pasang di sini. Dan ini bisa buat 3 orang penumpang. Lengkap, ada seat beltnya juga. Sama, fitur di belakang sini juga lengkap teman-teman. Cup holder ada, USB port pun ada tapi Type A, nggak kayak Type C yang di tengah situ. Lalu kelebihan yang terakhir adalah mobil ini khas MPV yang banyak sekali tempat penyimpanannya. Ada cup holder di situ. Di sini juga banyak banget teman-teman. Ada tempat penyimpanan di sini yang rahasia, tertutup kayak gitu. Di sini tengah-tengah ada console box yang ada wireless chargingnya. Di sini juga ada glove box. Di atas ada lagi. Dan banyak banget. Bahkan sampai ada cup holder yang 2 kayak gini nih teman-teman. Jadi mobil ini praktis sekali. Selanjutnya kita akan ngomongin kekurangannya. Kekurangannya menurut gue adalah mobil ini cukup mahal harganya. Tapi sayang belum ada pengaturan jok yang elektrik. Baik di depan ataupun di belakang sini. Jadi semua masih manual. Dan kekurangan terakhir yang menurut gue agak mengurangi nilai kemauan mobil ini adalah nggak ada sunroof di mobil ini. Sayang banget teman-teman. Nggak hanya sunroof, juga mobil ini nggak ada ambient light-nya. Nah, dari penjelasan kami kali ini, pastinya kalian bisa menilai nih, gimana sih Toyota Foxy ini. Tapi menurut kami teman-teman, mobil ini adalah paket komplit. Mobil ini punya impresi berkendara yang cukup baik, kabin yang lega, desain yang mewah, dan ditawarkan dengan harga yang sangat-sangat menarik. Toyota menjual Foxy ini dengan harga yang mulai dari 574 jutaan untuk yang warna non-premium. Sementara untuk yang warnanya premium atau premium color, dijual dengan harga 577 jutaan. Jelas harga segitu jadinya menarik banget teman-teman. Bahkan mobil ini adalah mobil yang menurut kami ternyaman dari Toyota. Kenapa? Karena nggak hanya nyaman buat keluarga, tapi juga nyaman buat si bapak karena nggak perlu ngeluarin budget yang setara dengan Alphard. At least menurut kami ini adalah Toyota Alphard paket hemat. Setidaknya menurut kami kayak gitu teman-teman. Menurut kalian gimana? Pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Sekian ya teman-teman, gue Somit, stay safe dan bye-bye.